Pemirsa, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jenazah ASN Paulus Iwan Budi akhirnya diserahkan kepada keluarga. Istri korban berharap media mengawal kasus kematian suaminya agar diungkap tuntas. Cairkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako. Seorang lansia terpaksa digendong karena kondisi matanya tidak bisa melihat. Dampak luas kenaikan BBM subsidi harga tahu juga merangkak naik. Kami hadirkan informasi yang pertama, jenazah ASN Iwan Budi Prasetyo akhirnya diserahkan pihak kepolisian kepada pihak keluarga di ruang jenazah RS Dr. Karya di Semarang Rabu siang. Meski jenazah tidak utuh, namun istri korban ikhlas menerima jenazah suaminya. Istri korban meminta media mengawal kasus kematian suaminya agar diungkap tuntas oleh polisi. Setelah teridentifikasi sebagai ASN Paulus Iwan Budi Prasetyo melalui tes DNA, jenazah korban akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga Rabu siang. Penyerahan berlangsung di ruang jenazah Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Istri dan putri korban hadir menerima langsung jenazah korban. Ini kali pertama istri dan anak korban melihat kondisi jenazah sejak ditemukan tewas terbakar 8 September lalu. Menyerahkan jenazah almarhum Paulus Iwan Budi kepada pihak keluarga untuk disemayamkan dengan rute dari Rumah Sakit Karyadi ke rumah duka terlebih dahulu untuk didoakan sementara mungkin 5 menit atau 10 menit di rumah duka. Setelah itu dilanjutkan lagi perjalanan ke rumah persemayaman di Elizabeth. Setelah itu baru nanti dimakamkan. Itu yang Istri korban berusaha tegar melihat suaminya yang meninggalkan rumah sejak 24 Agustus lalu sudah berada dalam peti mati. Apalagi kondisi jasad belum utuh, bagian kepala masih hilang. Sekitar jam 11 kita dimakamkan dekat sama mulia, dekat orang tuanya itu. Kita makamkan. Jadi kita di rumah duka nanti ini ada pintar siapa saja. Kalau kebetulan bersamaan ada banyak jenazah di sana. Oh, jadi ada pembekatan dulu di sana ya? Bisa yang akan hadir di Termawat? Besok. Misalnya besok ya? Untuk pendetanya? Pendekat panjenengan semua beritanya itu tetap terus ya. Kita tetap kawal kasus ini biar tidak ulang. Iya. Dan saya juga ada banyak. Harapannya sudah tetap bisa. Teman-teman yang bekerja ya bagi kami sudah ini merupakan tangan-tangan yang bekerja kalau memang kita sudah ikhlas. Karena yang meninggal itu akan kembali dengan apa? Bisa. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Semarang dan akan dilakukan misa pemberkatan jenazah. Selanjutnya jenazah dimakamkan hari Kamis ini di TPU Salaman Miyono Semarang, dekat dengan makam orang tua korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Anak dan keluarga Iwan Budi Prasetyo ASN yang tewas dibunuh secara keji mendatangi lokasi penemuan jasad di kawasan Pantai Marina Semarang. Mereka menabur bunga dan berdoa bagi keselamatan almarhum. Anak dan keluarga seperti masih belum percaya Iwan Budi Prasetyo menemui ajal di semak-semak di kawasan Pantai Marina Semarang. Apalagi korban dibunuh secara sadis, lalu jasadnya dimutilasi dan dibakar. Anak korban tampak tegar. Ia menaburkan bunga sambil berdoa di atas tanah terbakar, tempat jasad ayahnya ditemukan 8 September lalu. Anak-anak korban berharap sang ayah bisa beristirahat dengan damai di sisi Tuhan.
Hari ini memang mau mendoakan di tempat lokasi kejadian perkara, mau mendoakan Papa sekalian mau tabur bunga. Ya harapannya dengan demikian nanti jiwa Papa bisa berpulang dengan tenang. Oke, itu rencana mendiang ayah dimakamkan kapan? Kalau untuk proses pemakamannya kita belum tahu, karena memang surat resmi dari kepolisian ini belum turun, jadi masih kita tunggu prosesnya. Jenazah Iwan ditemukan dalam kondisi mengenaskan 8 September lalu. Tubuh korban terbakar bersama sepeda motor, namun sebagian potongan tubuh hilang seperti tangan dan bagian kepala. Identitas Iwan terungkap dari hasil tes DNA yang 100% identik dengan sampel DNA 3 anaknya. Kini publik menanti janji polisi untuk segera menghadirkan tersangka yang sosoknya mulai dikenali dari keterangan 24 saksi. Sejauh ini dugaan perkara kasus korupsi pengalihan aset ke Bapenda Kota Semarang senilai 3 miliar rupiah menjadi motif pembunuhan keji. Korban dibunuh sehari sebelum memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Tengah terkait hibah aset tanah PT Kal di Kecamatan Mijen. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya, korban lansia yang tertimbun tanah longsor di Kelurahan Arca Winangun di Kabupaten Banyumas ditemukan meninggal dunia. Korban tidak mampu selamatkan diri karena sakit saat longsor menimbun rumahnya. Tim Basarnas gabungan mengevakuasi jasad Susilowati berusia 80 tahun dari pinggir sungai Kali Pelus di Kecamatan Arca Winangun, Banyumas, Selasa malam. Korban ditemukan tertimbun material rumahnya yang terseret ke pinggir sungai. Longsor yang menimbun permukiman terjadi akibat gerusan sungai Pelus. Korban tidak sempat menyelamatkan diri saat longsor terjadi karena dalam kondisi sakit. Melakukan pencarian di sekitar lokasi longsor kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban jam 9. Data BPBD setempat menyebutkan ada 7 rumah yang rawan longsor di pinggir sungai Pelus sehingga diungsikan ke tempat lebih aman. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Pasca Pondok Pesantren Bina Insani di Desa Ketapang, Kabupaten Semarang terbakar, aktivitas belajar mengajar para santri ditiadakan sementara. Para santri diajak berolahraga dan mendengarkan musik Islami agar tidak trauma. Para santri pesantren Bina Insan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang tampak lebih rileks Rabu pagi. Pihak Ponpes mengadakan aktivitas belajar sementara waktu pasca satu kamar ludes dilalap api pada Selasa malam. Para pekerja terlihat mulai memperbaiki kamar yang terbakar di lantai 2. Untuk mengisi waktu dan agar tidak trauma, para santri diajak berolahraga, mendengarkan musik dan membacakan shalawat. Kita ajak untuk olahraga dan kita hibur dengan pengajian yang penuh humoris dan musik-musik yang bernuansa Islami. Salah satu kamar santri putra Ponpes ini terbakar pada Selasa malam. Kebakaran terjadi saat para santri sedang beraktivitas di masjid. Seketika para santri panik karena tiba-tiba api membesar saat listrik masih padam. Banyak barang mudah terbakar seperti kasur, pakaian, dan buku membuat api cepat membesar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Petugas butuh waktu lama menjangkau lokasi karena lokasi jauh dan jalan sempit. Dugaan dari arus pendek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebuah rumah di Desa Putat, Grobogan ludes dilalap api. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api sulit terkendali. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah milik Darmin di Desa Putat, Kecamatan Purwodari, Selasa siang. Warga sekitar sempat panik karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Api pertama kali terlihat dari atap rumah lalu merembet ke bagian dalam rumah. Petugas pemadam mengerahkan 2 unit mobil pemadam sehingga api bisa dipadamkan dalam hitungan menit. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena pemilik rumah berada di sawah saat kebakaran terjadi.
Informasi lainnya untuk Anda, para korban arisan bodong kembali mendatangi Polres Rembang menanyakan perkembangan kasus yang menimpa mereka. Mereka kembali untuk menuntut pelaku segera ditangkap. Sejumlah korban arisan bodong kembali mendatangi Mapolres Rembang. Mereka geram FF belum juga ditangkap, padahal kerugian yang mereka alami lebih dari 2 miliar rupiah. Sembari membentangkan foto terduga pelaku, mereka kembali untuk menuntut agar pengelola arisan dan investasi Magenta berinisial FF segera ditangkap. Para korban bertemu KBO Satreskrim Polres Rembang meminta kejelasan terkait kasus ini. Tadi dari pihak kepolisian sih bilang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terus ya masih dalam proses pencarian. Sampai saat ini untuk perkembangan penyidikannya masih proses lidik, untuk dari tim penyidiknya dengan tim opsionalnya masih melakukan pengejaran. Sebelumnya, para korban telah melaporkan FF kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan arisan dan investasi bodong. Namun, 4 bulan berselang terduga pelaku belum juga ditangkap. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Tak lolos seleksi pegawai, seorang mantan penjaga sekolah membakar ruang kelas di Kabupaten Batang. Warga di sekitar sekolah langsung memadamkan api sebelum menghanguskan seluruh gedung. Inilah ruang kelas yang dibakar seorang mantan penjaga sekolah di SMA Negeri 1 Wonotunggal. Pelaku sengaja membakar kelas karena dirinya tak lolos pemberkasan pengangkatan non-PNS karena faktor usia. Ia kecewa karena sudah lama bekerja sebagai penjaga sekolah. Meski telah menyesali perbuatannya, pria 61 tahun ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Kepala Desa Berjo menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana badan usaha milik desa senilai 1,16 miliar rupiah. Namun tersangka Suyanto mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karanganyar mengatakan tersangka tak penuhi panggilan dengan alasan sakit. Sementara tersangka lain mantan Dirut Bumdes 2020 Eko Kamsono harit dalam pemeriksaan. Usai diperiksa selama 5 jam, Eko Kamsono ditahan pihak kejaksaan. Keduanya jadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana Bumdes 2020 untuk pengembangan kawasan wisata Telaga Madirda. Akibatnya negara rugi hingga 1,16 miliar rupiah. Kini pihak kejaksaan akan memanggil ulang Suyanto pekan depan. Materi pemeriksaan seputar pengelolaan dana Bumdes 2020.